Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'na bi ulumi fi darin amin. Qala wa aqsu zalika Adamu alaihi salatu wassalam fa innahu sa'ida bi khamsi khisalin. Berkata ia Abu Muhammad Al-Marwazi Al-Marzawi, ya, kembalikan demikian itu. Kemana kan begitu? Celaka iblis dengan 5 perkara. Ya. Iblis kan begitu kemarin, ya. Celaka iblis dengan sebab 5 perkara. Yang pertama karena bahwasanya iblis itu tidak mengakui dengan dosanya. Iblis itu, ya, tidak menyesal atas dosanya. Iblis itu tidak mencela dirinya. Iblis itu tidak segera taubat. Iblis itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan seperti bersifat iblis. Apa tadi? Enggak ngakuin dosa, enggak ngaku salah. Ya, maunya bener aja. Ini biasanya yang begini ini dia diselimuti oleh nafsu dunia, hawa nafsu dunia biasanya. Ketakutan dunia. Enggak nyesel terhadap dosanya. Itu iblis. Iblis kan begitu, ya, karena takut kalah sama Nabi Adam. Dia mau paling edak, paling hebat, paling jago, paling tinggi, paling mulia, paling. Ya. Iblis tuh. Nah, kembalikan demikian itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya Nabi Adam sa'ida, bahagia, mi khamsi khisalin, dengan sebab 5 perkara itu. Apa? Aqarra bi dzambi. Nabi Adam mengakui dengan dosanya. Jadi kalau kita mengakui dosa bakal bahagia. Wa nadima alai, dan menyesal atas dosa. Jadi kalau kita bahagia, kalau kita menyesal akan dosa kita, bahagia. Sama dengan Nabi Adam. Wala manafsau. Nabi Adam mencela dirinya, menyalahi dirinya. Wa badara ala ila taubati, dan ia segera kepada taubat. Jadi kalau kita mau bahagia, segera taubat. Walam yaknut min rahmatillahi ta'ala, dan dia tidak putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Walaupun mudah berlepot dengan dosa, yakin Allah masih maafin kita kalau kita mau minta maaf. Wa kana Hatimun al-Asamu, dan adalah Hatim al-Asam rahimahullahu ta'ala, yaqulu, beliau berkata, idza asaita rabbaka fabadir bi taubati wan nadami. Apabila engkau bermaksiat kepada Tuhan engkau, maka segeralah engkau dengan taubat dan nyesal. Taubat dan nyesal. Dan kalau kita udah taubat, Bapak hadirin sekalian, temannya dirubah, tempatnya dirubah. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, dia mau taubat, disuruh pindah. Jangan di tempat itu. Cari tempat-tempat yang bagus. Karena ketika tempatnya bagus, orang-orangnya bagus. Jadi ini, ya, teman sangat mempengaruhi. Sama orang melakukan narkoba di tempatnya di situ, di kampungnya. Lalu dia mengadakan terapi supaya tidak melakukan itu, pergi kemana gitu. Lalu udah sembuh, balik lagi ke tempat itu, berteman lagi sama temannya, kenal lagi. Jadi harus beda teman. Jadi kalau begitu, teman secara zahir sangat mempengaruhi. Itu ulama yang bilang itu. Tabiat bisa mencuri tabiat.
tanpa kita sadarin kita mencuri tabiatnya. Ini cara berpakaiannya, cara ngomongnya, cara sikapnya. Yang bahaya banget pendiriannya. Teman pengaruh banget. Apalagi guru, lebih-lebih. Sangat mempengaruhi sekali. Makanya kalau kita udah jadi guru, sekalipun gurunya guru alif-alifan, umpama alif beneran, itu kita rubah dah sikap kita. Kenapa? Karena kita dicontoh. Karena kita dicontoh. Jangan masih kayak dulu aja, jangan dirubah dah. Ya, jadi kata beliau, idza asaita rabbaka fabadir bi taubati wan nadami. Apabila engkau bermaksiat kepada Tuhan engkau, maka segeralah engkau dengan bertaubat dan nyesal. Ya, segera taubat dan nyesal. Tuh kalau kita habis sembahyang tuh kan salam. Habis salam kita istighfar, taubat. Itu diingetin tuh dosa-dosa kita, minta maaf sama Allah. Tuh bertaubat. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Habis sembahyang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hayyul qayyum juga ya bagus. Ya, itu kan wa atubu ilaih, istighfar, dan wa atubu ilaih, bertobat. Itu taubat, Pak. Ingatin dosa-dosa kita, minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Li wali daya boleh. Ya. Wala ta'tazir linasi. Ya. Dan janganlah kamu beruzur, beralasan kepada manusia. Fa'tizaruka ilaihim a'zamu min ma'siyatika. Maka beralasan engkau kepada mereka lebih besar daripada maksiat engkau. Artinya kita berapologi. Berapologi dah, bela diri kita. Oh, padahal dosa, tahu kita nggak mau orang, ya kita nggak mau orang tahu. Emang bagus begitu, tapi jangan berbohong. Berapologi, ngaku nggak salah. Ini yang banyak begini zaman sekarang. Ya, sampai bersumpah supaya orang kagak tahu. Nggak mau mengakui dia. Jadi sama dengan iblis, ya begitu. Wa kana Ibrahim bin Adham, adalah Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, yaqulu, beliau berkata, la an adkhulan nar, sungguh bahwa aku masuk neraka. Wa qad ata'tullah taala, sungguh aku taat kepada Allah taala. Ahabbu ilayya, aku lebih suka, min an adkhulal jannata, daripada aku masuk surga. Wa qad asaituhu, masyaallah, dan sungguh aku maksiat kepada Allah. Masya Allah. Ini mah mungkin enggak? Enggak, ini saking apanya? Saking beliau pengen bener-benernya. Allah pasti tahu. Ya. Kan kata beliau begitu. Sungguh aku masuk neraka. Ya. Ya, sungguh bahwa aku masuk neraka, dan padahal aku taat kepada Allah taala. Aku lebih suka. Ya, ini kan Allah nggak mungkin lah ya, masukin ke dalam neraka. Kalau ingat enggak. Lebih suka kepada aku daripada bahwa aku masuk surga. Sungguh aku maksiat. Enggak mau. Ya. Ini saking apa? Ya, saking beliau
ya, pengen benar-benarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana al-Auza'i, dan sungguh adalah Imam Auza'i rahimahullah taala, beliau ya, idza ra'a ahadan, apabila melihat seseorang min qarabati Rasulillah, daripada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma'siyatin, dalam kemaksiatan, yakun lahu, beliau berkata kepadanya, ya, la taghurrannakum qarabatukum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, janganlah ya kekerabatan kamu membuat tertipu kamu, ya, atau juga kedekatanmu, janganlah kedekatanmu membuat tertipu kamu daripada Rasulullah SAW. Ma'a mukhalafatikum hadiyahu wa amroh, serta kamu menyalahi petunjuknya dan perintahnya. Jadi jangan tertipu dekat kamu, ya, kamu jangan tertipu dekat kamu kepada Rasulullah, jangan menipu kamu. Kan kita biasanya begitu kalau dekat, saya mah orang dekat, nggak bakal diapa-apain, walaupun saya berbuat maksiat, gitu. Oh, saya mah keturunan Nabi, saya mah walaupun saya berbuat maksiat calon masuk surga, gitu. Ya. Jangan begitu nih, kata Imam Auza'i. Nah, jangan begitu, jangan. Kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya qala libnatihi, Nabi pernah berkata kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, anqidhi nafsaki minan nari, wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Masya Allah. Kenapa? Fa'inillah agna anki minallahi syai'an, karena sesungguhnya aku, ya, tidak mengkayakan daripada engkau, ya, maksudnya, ya, aku tidak dapat menyelamatkanmu, gitu ya, ya, sedikit pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku nggak bisa mengkayakan dari engkau, dari Allah Ta'ala sedikit pun. Aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Jadi jangan tertipu. Ya, ini masih dekat nih Fatimah. Bagaimana yang sudah anak-anaknya, bagaimana yang cucunya, bagaimana yang keturunannya. Jadi jangan sampai mengatakan saya karena keturunan Nabi, walaupun saya berbuat maksiat nggak bakal masuk neraka, nggak, calon penghuni surga. Jangan begitu. Ini kata Nabi begini. Jangan tertipu. Apalagi kita. Ya? Kalau kita anak walon, anak walon. Iya. Banyak orang sekarang pada begitu, ya, udah lupa diri. Ya. Kita jangan sampai lupa diri, jangan sampai kita lupa diri. Ya. Wallahu a'lam bishawab.